Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansur al-mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis 'ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Bulughah fi Ahaditsil Ahkam karya Al-Imam Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala. Dan kita sudah sampai pada hadis 87 tentang bab istiqbalil qiblah, bab menghadap ke arah kiblat. Ketahuilah bahwa menghadap ke arah kiblat termasuk dari syarat sahnya sholat. Artinya kalau sholat kita tidak menghadap ke arah kiblat, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalilnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Allah mengatakan fawalli wajhaka, hadapkanlah wajahmu syatra masjidil haram, ke arah masjidil haram. Nah, kata-kata syatra, arah, ini menunjukkan bahwa yang harus kita hadap kepadanya itu bukan barangnya atau zatnya, tetapi arahnya saja. Dan kita tahu arah itu ada 4, ada timur, ada barat, ada selatan, ada utara. Dari Indonesia ke Ka'bah itu arahnya barat. Nah, sehingga menghadap ke arah barat, sholat kita sudah sah, tidak harus betul-betul menghadap ke badannya Ka'bah. Adapun dalil hadis an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana adalah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli, melakukan salat fi safari, di waktu safar, ala rahilatih, di atas kendaraannya, haitsu, ke arah manapun, tawajjah, kendaraan itu menghadap, bihi, terhadap beliau. Yumi'u, beliau itu berisyarat, imaan, dengan suatu isyarat, salatal laili, yaitu untuk salat malam. Illal faraid, akan tetapi salat faraid beliau turun dari kendaraan. Wa yutiru, dan beliau juga salat witirnya ala rahilatihi, di atas kendaraannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini merupakan pengecualian dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Hukum asalnya salat wajib menghadap ke arah Ka'bah, tapi ada pengecualian. Pengecualiannya 2. Yang pertama, ketika kita tidak tahu arah, maka boleh kita berijtihad menghadap ke arah manapun. Seandainya terbukti arahnya salah, maka sholatnya sah. Kondisi yang kedua, ketika kita sholat safar di atas kendaraan, tapi ini hanya boleh untuk sholat sunnah. Syaratnya berarti 2, ya. Safar dan kendaraan. Maka kalau tidak safar, tidak boleh kita sholat sunnah di atas kendaraan. Misalnya kita cuma muter-muter kampung, ya, sambil sholat tahajud malam hari, muter-muter kampung sambil ronda, nah, itu nggak boleh karena bukan safar. Kemudian harus di atas kendaraan, sehingga kalau safar tapi dengan berjalan kaki, maka tidak boleh kita sholat sunnah. Allahu Akbar sambil jalan kaki, nah, ini nggak boleh. Karena apa? Karena berjalan kaki dengan berkendara itu berbeda. Kalau berkendara kita duduk tenang, ada tumakninah. Tapi kalau kita berjalan kaki ini nggak akan pernah tumakninah sama sekali. Tapi saya jujur, ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat boleh dalam kondisi safar salat sunnah dengan jalan kaki. Tapi memang hadisnya di sini mengatakan di atas rahilah, di atas kendaraan. Berarti kalau berjalan kaki tidak memenuhi syarat yang disebutkan dalam hadis ini.
Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, beliau salat pada waktu safar di atas kendaraannya, maksudnya salat sunnah, haitsu tawajjahat bihi, ke arah manapun kendaraannya menghadap, berarti arahnya tidak harus ke arah kiblat. Maka muncullah kaidah yang mengatakan an-naflu awsa'u minal fardi. An-naflu, ibadah sunnah, awsa' itu lebih luas, minal fardi, daripada ibadah fardu. Artinya untuk ibadah sunnah diperbolehkan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada ibadah fardu. Ibadah fardu wajib menghadap ke arah kiblat salatnya itu. Ibadah sunnah di atas kendaraan ketika safar boleh menghadap ke arah manapun. Ini berarti lebih luas, lebih longgar hukumnya. Atau kaidah yang semakna adalah yughtafaru fin nafli ma la yughtafaru fil fardi. Dimaafkan untuk salat sunnah sesuatu yang tidak dimaafkan untuk salat fardu. Faedah yang kedua, dalam hadis ini disebutkan salat yang dilakukan oleh Nabi di atas kendaraan itu adalah salatul lail, salat malam. Berarti salat siang tidak. Tapi hukumnya sama saja. Salat malam maupun salat siang di atas kendaraan diperbolehkan. Hanya saja kata-kata salatul lail ini menunjukkan fadilahnya salat malam, sehingga beliau safar pun masih tetap menjaga salat malamnya. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati ba'dal faridati salatul laili. Afdalus salati, salat yang paling utama, ba'dal maktubah, setelah salat fardu, adalah as-salatu fi jawfil lail, salat di tengah malam. Nah, maka salat sunnah yang paling utama itu adalah salat malam. Maka Rasulullah masih menjaga salat malam meskipun dalam kondisi sedang musafir. Karena itu mari kita tegakkan sunnah ini. Kalau kita safar, naik bis, naik kereta, malam hari kita tetap sholat tahajud di atas kereta, di atas bis. Apakah bisa? Sangat bisa. Sebelum naik bis wudu dulu. Sebelum sholat wudu dulu. Ya, di kereta ada tempat untuk berwudu, ada kamar mandi. Nah, berarti mudah kita sholat sunnah di kereta, di bis, sangat mudah sekali. Faedah berikutnya di sini disebutkan yutiru ala rahilati. Beliau salat witir juga di atas kendaraan. Ini menunjukkan bahwa salat witir adalah salat sunnah. Karena kalau salat witir adalah salat wajib, tidak akan dilakukan di atas kendaraan. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Menyelisih mereka mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpendapat al-witru haqqun wajibun ala kulli muslim. Al-witru haqqun, witir itu adalah hak, maksudnya wajib, ala kulli muslim, atas setiap orang muslim. Ini hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Tetapi meskipun sabda Nabi adalah al-witru haqqun ala kulli muslim, tapi menurut mayoritas para ulama ini bukan menunjukkan kewajiban. Haqqun ini maksudnya sangat ditekankan. Jadi kata-kata hakun tidak sama dengan fardhotun atau wajib atau fardu. Ditekankan betul-betul. Adapun hadis yang mengatakan al-witru haqqun, faman la yutir falaysa minna. Siapa yang tidak witir tidak termasuk umat Islam, seolah-olah sudah kafir murtad. Hadis ini riwayat Abu Dawud, derajatnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan dalil bahwa salat witir adalah salat wajib. Maka ringkasnya di sini perbedaan antara mazhab Hanafi dengan jumhur dalam dua hal. Yang pertama, mazhab jumhur mengatakan salat witir sunnah. Hanafi mengatakan salat witir wajib. Yang kedua, Hanafi berpendapat salat witir tidak boleh di atas kendaraan. Jumhur berpendapat salat witir boleh di atas kendaraan. Nah, pendapat yang lebih kuat pendapat jumhur sesuai dengan perbuatan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya pendapat-pendapat begini disampaikan supaya kita mengetahui pendapat-pendapat yang lain sehingga bisa memaklumi kalau ada orang-orang yang berbeda dengan apa yang kita lakukan. Tapi tetap kita melakukan sesuai apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 79. Ini saya kasih tanda bintang karena hadis ini sebenarnya hanya tambahan, bukan merupakan hadis asal untuk kitab ini. Karena kitab ini, Kitab Bulughah, ditulis untuk mengumpulkan hadis-hadis dari Bukhari Muslim. Sementara hadis 79 ini hadis riwayat Abu Dawud sehingga tidak memenuhi syarat buku ini. Maka ini hanya ditambahkan saja oleh penulis sebagai tambahan penjelasan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena adalah beliau idza safara, apabila safar, fa arada, maka ingin ayyatatawwa, untuk salat sunnah, istaqbala, beliau menghadapkan binaqatihi, unta beliau, al-qiblata, ke arah qiblat, fakabbara, lalu bertakbir, thumma, kemudian shalla, beliau salat, haitsu, kemanapun, wajhahu, mengarahkan beliau, rikabuhu, kendaraan beliau. Hadis ini menunjukkan bahwa sebelum Nabi sholat sunnah di atas kendaraan, maka kendaraannya lebih dulu dihadapkan ke arah kiblat. Jadi misalnya kita dari Solo ke arah utara, kalau mau sholat sunnah di atas kendaraan, maka kendaraan kita hadapkan ke arah kiblat dulu. Setelah itu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, setelah takbiratul ihram menghadap ke arah kiblat, baru silakan lanjutkan perjalanan. Kalau ke Jawa Timur juga begitu, ya, ke arah timur kan, nah, maka motor kita balik dulu ke arah barat, Allahu Akbar, kemudian balik lagi ke arah timur. Nah, ini istaqbala binaqati, menghadapkan unta ke arah kiblat, ini hukumnya tidak wajib, tapi ini hanya sunnah. Maka yang wajib adalah yang sudah disebutkan di hadis pertama tadi, yaitu dia hanya boleh melakukannya untuk sholat sunnah saja dan tidak harus menghadap ke arah kiblat seperti yang disebutkan dalam hadis yang kedua ini. Tapi karena hadis ini sahih, maka hadis ini pun tetap bisa dijadikan dalil disunnahkannya memulai dengan menghadap ke arah kiblat. Kalau kita tidak menghadap ke arah kiblat, apakah ada dasarnya dari Al-Quran? Ada. Dalam Al-Quran Allah mengatakan fa'ainama tuwallu, kemanapun kalian menghadap, mau timur, mau barat, mau utara, mau selatan, fathamma wajhullah, maka di sanalah wajah Allah. Artinya kita menghadap ke arah timur pun salatnya tetap kepada Allah, menghadap ke arah utara pun salatnya tetap kepada Allah, selatan juga begitu. Nah, ayat ini fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah, Al-Baqarah 115, ini berlakunya untuk dua kondisi yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, ketika kita tidak tahu arah, maka ke arah manapun sah karena tidak tahu. Yang kedua, ketika kita salat sunnah di atas kendaraan, nah, maka ke arah manapun diperbolehkan dalam salat sunnah saja. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya untuk takbiratul ihram, maka Rasulullah mementing-mentingkan menghadap ke arah kiblat. Mirip dengan kasus ini adalah salatnya orang duduk. Salatnya orang duduk, kalau takbiratul ihramnya masih bisa berdiri, maka hendaklah berdiri. Jadi berdiri dulu, Allahu Akbar, takbiratul ihram, baru kemudian duduk. Kalau memang masih mampu berdiri ketika takbiratul ihram. Bahkan kalau bisa berdiri sampai ruku, ya berdirinya sampai ruku. Saya tidak bisanya sujud, nah berarti pas sujud duduk. Sebelum sujud tidak duduk karena masih bisa berdiri. Jadi kekuatan berdirinya sampai kapan? Kekuatan berdirinya sampai Fatihah. Nah berarti sampai Fatihah berdiri, kemudian baru duduk. Kekuatan berdirinya ketika takbiratul ihram. Jadi bukan sejak awal langsung apa? Langsung duduk, tapi takbiratul ihram dalam kondisi
berdiri dulu, ya, sama dengan di sini istaqbala, menghadap ke arah kiblat dulu ketika takbiratul ihram. Hadis 80. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, bainama tatkala an-nasu, para manusia, fi salati subuh, di dalam salat subuh, bi Quba'in, di Quba. Itu tiba-tiba ja'ahum, datang kepada mereka, atin, seseorang yang datang, faqala, lalu dia berkata, inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad unzila, telah diturunkan, alaihi, kepada beliau, al-lailata, tadi malam, maksudnya Al-Quran, ayat Quran. Wa qad umira, dan sungguh beliau telah diperintahkan, ayyastaqbila, untuk menghadap al-Ka'bata, ke arah Ka'bah, padahal sebelumnya menghadap ke arah Baitul Maqdis. Fastaqbiluha, maka hadaplah ke arah ke arah Ka'bah. Wa kanat, dan adalah, wujuhuhum, arah mereka, ila Syami, ke kota Syam. Fastadaru, lalu mereka pun muter, membalik, ilal Ka'bah, ke arah Ka'bah. Hadis ini menunjukkan bahwa dulu di awal Islam, sholat itu tidak menghadap ke arah Ka'bah, tapi menghadap ke arah Syam. Yang dimaksud Syam ini adalah Baitul Maqdis. Maka Ka'bah di awal Islam Baitul Maqdis. Ini gambarannya tolong dibayangkan. Ini selatan Mekah, ke utara adalah Madinah, ke utara lagi adalah Baitul Maqdis. Ketika Rasulullah berada di Mekah, beliau sholatnya menghadap ke arah Ka'bah plus ke arah Baitul Maqdis. Jadi misalnya ini bangunan Ka'bah di sini, beliau sholatnya selalu di sini. Tidak pernah sholatnya di depan Ka'bah sini. Karena kalau di depan Ka'bah berarti membelakangi Ka'bah. Kalau sholatnya di balik Ka'bah sini, maka beliau menghadap ke arah Ka'bah plus menghadap ke arah Baitul Maqdis yang ada di utara. Begitu disuruh untuk hijrah ke Madinah, maka beliau sholatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis, membelakangi Ka'bah. Maka hatinya kurang nyaman. Ka'bah saya belakangi, padahal saya senang Ka'bah karena ini adalah kiblatnya bapak saya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, karena Allah mengetahui kecintaan Nabi kepada Ka'bah, maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkan ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama, kami telah mengetahui bolak-baliknya wajahmu menghadap ke arah langit, menunggu-nunggu wahyu bahwasanya kiblatnya dipindah ke arah Ka'bah. Falan walliyannaka qiblatan tardaha, maka betul-betul kami akan memalingkan engkau ke arah kiblat yang kamu sukai, yaitu Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, inilah ayat yang dimaksudkan tadi, yaitu unzila alaihi laila, telah diturunkan ayat pada waktu malam tadi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 144. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, ternyata salat subuh di masa Nabi ada juga di Quba. Quba ini masih Madinah. Di Madinah ada masjid yang banyak, sekitar 18 yang masih tersisa sampai hari ini. Itu semuanya dipakai untuk salat. Hanya satu yang dipakai untuk salat Jumat, yaitu Masjid Nabawi. Maka masjid-masjid yang lain kalau Jumatan mereka libur semuanya, mereka kumpul ke Masjid Nabawi. Tapi untuk salat subuh seperti di Quba ini tetap diadakan. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa boleh kita ngomong kepada orang yang sedang salat. Atin faqala, ada orang datang ke masjid kemudian ngomong kepada orang yang sedang salat. Orang salatnya menghadap ke arah utara. Kemudian diberitahu, ini Rasulullah sudah ganti kiblat ke arah selatan. Akhirnya mereka muter ke arah selatan. Ini ngomong seperti ini boleh. Hadis ini menunjukkan juga bahwasanya Allah berada di atas langit. Unzila, telah diturunkan. Siapa yang menurunkan? Allah. Namanya turun dari atas ke bawah. Maka Allah di atas langit, sebagaimana ayat-ayat yang sangat banyak menunjukkan hal itu. Faedah berikutnya, di sini disebutkan umira, Nabi disuruh untuk menghadap ke arah Ka'bah. Yang disuruh Nabi tapi berlaku untuk semua umat beliau. Makanya kaidahnya mengatakan apa? At-tabi'un tabi'un. Pengikut itu mengikuti.
Jadi kalau pemimpinnya disuruh sesuatu, maka pengikutnya ngikuti perintah tersebut. Maka hukumnya berlaku juga untuk orang-orang yang mengikuti beliau. Faedah berikutnya lagi, dalam hadis ini disebutkan setelah mereka diberitahu kiblatnya pindah, fastadaru, maka mereka muter ke arah Ka'bah. Awalnya ke arah selatan, awalnya ke arah utara, menghadap ke arah selatan. Ini berarti terjadi gerakan yang banyak, Pak. Karena imamnya di utara pindah ke arah selatan. Bayangkan imamnya di sana, kemudian pindah lagi imamnya di sini. Nah, itu gerakannya berapa langkah? Kemudian yang ibu-ibu pindah sana, yang bapak-bapak pindah ke sini. Ini kan muter semuanya. Maka ini berapa kali gerakan, berapa langkah kaki ini. Maka ini salah satu dalil bolehnya orang di dalam sholat bergerak yang banyak untuk maslahat sholat tersebut. Gak ada masalah, tidak membatalkan. Termasuk misalnya ketika kita melihat ular di dalam sholat, kemudian kita pukul 1 kali belum mati, tambah lagi 2 kali belum mati, 3 kali belum mati, akhirnya mati pas ke-5 kali, sholatnya tetap sah, gak ada masalah. Qatlil aswadain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk membunuh 2 yang hitam pada waktu salat. Uqtulu, bunuhlah al aswadain, 2 yang hitam fis shalah, meskipun sedang salat. Al hayyah, ular, wal aqrab, dan kalajengking. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka dipukul ini diperintahkan oleh Nabi. Kalau sudah diperintahkan oleh Nabi, berarti tidak membatalkan salat. Karena kalau membatalkan salat, berarti Nabi menyuruh kita sesuatu yang merusak salat kita, tidak mungkin. Maka ini tidak sesuai dengan mazhab Syafi'i yang mengatakan gerakan 3 kali berturut-turut salatnya batal. Nah, kata guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi, tidak ada dalil yang kuat bahwasanya 3 kali gerakan berturut-turut salatnya batal. Bahkan ini hadis-hadis, beberapa hadis kita temukan menunjukkan tidak membatalkan meskipun gerakannya banyak kalau gerakannya untuk maslahat salat tersebut. 81. Wa anhu aidan, dan darinya pula. Dari siapa? Dari Ibnu Umar. An Bilalin, dari Bilal, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi shalla fil Ka'bah, salat di dalam Ka'bah, rak'atain, 2 rakaat, yaitu salat sunnah. Baina, di antara as-sariyataini, 2 tiang, allataini, yang an yasa'ala yasarika, berada di kiri kamu, idza dakhalta, kalau kamu masuk ke Ka'bah. Thumma kharaja, kemudian beliau keluar, fa shalla, lalu beliau salat fi wajhil Ka'bah, ke arah Ka'bah. Ke arah Ka'bah maksudnya ketika masuk pintu, kemudian sholatnya sesuai dengan arah pintu tadi. Jadi misalnya pintunya dari selatan, nah, masuk berarti sholatnya ke arah utara, enggak bolak-balik badan beliau. Sholatnya rak'ataini, 2 rakaat. Hadis ini menunjukkan 3 hal. Yang pertama, boleh sholat fil Ka'bah, di dalam Ka'bah. Karena sholat di dalam Ka'bah kita sudah menghadap ke arah Ka'bah. Dan sholat dalam Ka'bah arahnya terserah karena semuanya menghadap ke arah Ka'bah. Jadi boleh timur, utara, selatan, barat karena semuanya menghadap dindingnya Ka'bah. Di sini yang dilakukan sholatnya adalah rak'atain, 2 rakaat sholat sunnah. Makanya para ulama sepakat sholat sunnah boleh di dalam Ka'bah. Tapi kalau sholat wajib maka diperselisihkan oleh para ulama. Ada 2 pendapat. Pertama, pendapat jumhur, boleh sholat wajib di dalam Ka'bah. Menyelisih mereka Imam Malik, beliau berpendapat tidak boleh sholat wajib di dalam Ka'bah, harus di luar Ka'bah. Jadi Imam Malik kadang-kadang fikihnya keras atau ketat. Beliau melihat ini rak'atain, 2 rakaat sholat sunnah. Pernahkah Nabi sholat wajib dalam Ka'bah? Belum pernah kan? Nah, kalau belum pernah, jangan sholat wajib di dalam Ka'bah. Tapi kalau jumhur pendapatnya tidak ketat seperti itu. Mereka mengatakan kalau sholat sunnah boleh, maka sholat wajib juga sama saja, karena hukumnya sholat rata-rata adalah sama.
Yang kedua, hadis ini menunjukkan bolehnya sholat di antara dua tiang. Ini ada tiang, ini ada tiang. Kita berada di tengah-tengahnya tiang tadi, nggak ada masalah. Adapun hadis yang mengatakan bahwasanya kita dilarang untuk sholat di antara tiang-tiang, itu maksudnya adalah sholat jamaah. Wa iyyakum, hindarilah was-saffa bainas sawari, berbaris di antara tiang-tiang. Nah, ini sholat jamaah, Pak. Maka hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang kita baca, karena hadis yang kita baca ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sendiri, sholat sunnah. Sementara yang dilarang ini adalah sholat berjamaah. Kenapa sholat berjamaah tidak boleh di antara dua tiang? Karena kalau sholat berjamaah di antara dua tiang, ini softnya akan terputus. Ini tiang ini selatan sama utara. Kalau panjenengan berada di tengah-tengah itu, maka softnya terputus oleh tiang. Maka jangan sholat yang terputus softnya, sehingga taruhlah softnya itu di depannya tiang atau di belakangnya tiang, bukan di tengah-tengahnya. Tapi seandainya masjidnya penuh, kemudian di tengah-tengah tiang itu perlu dipakai, maka hukumnya menjadi mubah. Yang pertama makruh, kemudian berubah menjadi mubah. Qaidahnya al-hajatu tuzilul karahata. Kondisi hajat, kondisi butuh menghilangkan hukum makruh. Jadi sholat di antara dua tiang kalau jamaah makruh. Tapi kalau masjidnya penuh sehingga perlu, maka hukumnya mubah. Makruhnya hilang. Ini kaidahnya harus dihafalkan supaya kita ngerti kapan makruh itu jadi mubah. Seperti ketika pakai masker dalam salat, ini makruh. Tapi kalau diperlukan karena batuk, pilek dan sebagainya, ini menjadi mubah, enggak makruh lagi. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul sholat di dalam Ka'bah. Beliau sholat dalam Ka'bah. Kenapa saya jelaskan seperti ini? Karena ada dua sahabat Nabi yang mengatakan tidak. Satu Usamah, dua Ibnu Abbas. Usamah mengatakan Rasulullah tidak sholat dalam Ka'bah. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah tidak sholat di dalam Ka'bah. Lah di sini yang mengatakan siapa? Bilal. Bilal mengatakan sholat, Ibnu Abbas mengatakan tidak sholat. Jawabannya adalah Usamah dan Ibnu Abbas tidak melihat Nabi sholat, tapi Bilal melihat Nabi sholat. Maka kaidahnya adalah al-muthbit muqaddam 'alan nafi. Orang yang menetapkan didahulukan daripada orang yang menafikan. Ibnu Abbas menafikan, meniadakan. Usamah juga meniadakan. Nah, tapi Bilal menetapkan. Maka yang dimenangkan adalah yang menetapkan. Dan ini kaidah berlaku untuk banyak hal. Contoh yang lain, misalnya Aisyah mengatakan Rasulullah tidak pernah kencing berdiri. Siapa yang mengatakan Rasulullah kencing berdiri berarti dusta, bohong. Nah, padahal para sahabat Nabi mengatakan kami melihat Nabi kencing berdiri ketika berada di sampah, tempat sampah kotor, nggak mungkin untuk duduk, maka kencing sambil berdiri. Nah, Aisyah nggak pernah melihat hal itu, karena Aisyah melihatnya hanya ketika Nabi berada di dalam rumah saja. Sampai di sini sudah selesai satu bab, yaitu bab tentang menghadap ke arah Ka'bah, ke arah kiblat. Ringkasnya adalah bahwa menghadap ke arah kiblat di dalam salat itu termasuk syarat sah, kecuali dalam dua kondisi yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian disunahkan kalau mau memulai salat sunnah di atas kendaraan, hadapkan dulu kendaraan ke arah Ka'bah. Kemudian menunjukkan bahwa Ka'bah pernah diubah arahnya. Bab berikutnya bab sifat salat. Bab tentang sifat salat. Sifat salat maksudnya tata cara salat yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini muncul karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad."
Siapa yang melakukan perkara baru dalam urusan agama kami, sesuatu yang bukan darinya, maka amalnya tertolak. Hadis muttafaqun alaih. Makanya para ulama mengatakan syarat diterimanya amal ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Ikhlas ini berkaitan dengan batin, hati, yaitu niatannya untuk mencari pahala dari Allah. Mutaba'ah artinya mengikuti sunnah, mengikuti ajaran Nabi. Ini berkaitan dengan zahir. Jadi caranya harus sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang munafik itu salatnya tidak diterima karena tidak ikhlas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surat At-Taubah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Surat An-Nisa. Demikian juga surat At-Taubah, An-Nisa 142, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. At-Taubah ayat 54. Wa la ya'tuna sholata illa wa hum kusala. Kemudian kalau salat kita tidak sesuai sunnah meskipun ikhlas juga tidak diterima. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innama sesungguhnya tiada lain al-a'malu, amalan-amalan itu bin niyati, dengan niat-niat. Hadis taqaddama sudah lewat fil wudu, pada bab wudu. Maksud hadis ini adalah innama sihhatul a'mal, tiada lain sahnya amal, maksudnya amal ibadah. Jadi ibadah itu berbeda dengan muamalah. Kalau ibadah itu perlu niat, kalau muamalah tidak perlu niat. Panjenengan makan, apakah wajib niat? Tidak. Sehingga makan tanpa niat ya tetap sah. Tapi kalau salat tanpa niat tidak sah. Wudu tanpa niat tidak sah. Zakat tanpa niat tidak sah. Ada orang minta-minta, kemudian dikasih. Setelah ngasih kaget, tuh ternyata yang saya kasih tadi amplop, saya kira uang. Ternyata isinya 1 juta nih. Masa orang minta-minta kasih 1 juta? Karena sudah terlanjur dikasih kan, malu untuk diminta, maka diniatkan, udahlah saya niatkan sebagai zakat. Tidak bisa. Karena pas engkau berikan tadi belum ada niat. Sementara zakat ini termasuk ibadah, wajib ada niatnya. Innama sihhatul a'mal, sahnya amal ibadah dengan niat. Tanpa niat tidak sah. Hadis ini dikomentari oleh Al-Imam Ibnu Mahdi. Saya temukan dalam kitab Sunan Tirmidzi. Beliau mengatakan, qala Abdurrahman bin Mahdi, berkata Abdurrahman bin Mahdi, yang bagi sepantasnya an nad'a hadzal hadis, kita tulis hadis ini fi kulli babin, dalam setiap bab. Sekarang kita masuk bab sifat salat, munculkan hadis ini. Nanti ada bab baru, munculkan hadis ini. Ada bab baru lagi, munculkan hadis ini. Maksud beliau apa? Semua amal harus dimunculkan niatnya. Nah, maka dimunculkan hadis ini dalam semua bab supaya kita teringat terus bahwa niat itu harus muncul. Maka kaitannya hadis ini dengan bab adalah sifat salat Nabi itu pertama pasti beliau meniatkan dalam hati. Nah, ini kaidah yang perlu kita ketahui. An-niyatu mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya di dalam hati, bukan di dalam lisan. Sehingga tidak perlu mengatakan nawaitu, tidak perlu mengatakan usolli fardho dan seterusnya. Karena niat tempatnya di hati. Dan ini sudah ijma. Ijma itu kesepakatan ulama, tidak ada yang berselisih. 4 mazhab, bahkan semua mazhab, tidak hanya 4 mazhab. Seluruh ulama mengatakan niat itu tempatnya di dalam hati. Adapun talaffuz bin niyah, melafalkan niat. Nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Setelah mereka bersepakat bahwa niat tempatnya di hati, bolehkah kita melafalkan niat? Menurut mazhab Syafi'i saja hukumnya adalah mustahab, disunahkan. Seluruh mazhab yang lain mengatakan tidak mustahab. Kenapa? Rasulullah tidak pernah
melakukan nawaitu, tidak pernah mengucapkan usolli fardhu. Maka lebih bagus insyaallah pendapat jumhur ulama dalam hal ini. Hadis 83 wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftataha, apabila memulai as-salata salat, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua telapak tangannya, hatta takuna, sehingga keduanya ada, hadwa, sejajar, mangkibaihi, kedua pundaknya. Jadi salat dimulai dengan niat dalam hati, kemudian takbiratul ihram dengan mengangkat kedua telapak tangannya, boleh sejajar pundak sebagaimana hadis ini, boleh sejajar telinga sebagaimana hadis yang lain, boleh juga tengah-tengah antara keduanya. Karena sebagian ulama memahami dua hadis itu maksudnya satu. Hadis yang mengatakan sejajar pundak yaitu bagian bawah telapak tangannya sejajar pundak. Hadis yang mengatakan sejajar telinga yaitu bagian atas telapak tangannya sejajar telinga. Maka berarti ada tiga cara: sejajar pundak, sejajar telinga, atau tengah-tengah keduanya. Adapun di bawah pundak seperti ini hanya dilakukan oleh para sahabat ketika terpaksa. Mereka kedinginan, mereka berkerubutan pakai baju, maka mengangkatnya hanya bisa sampai segini karena terkerubuti baju. Summa, kemudian kabbara, takbir. Nah, perhatikan kata-kata summa, kemudian. Kemudian itu berarti urutan. Mengangkat dulu, setelah terangkat baru Allahu Akbar. Tapi ada tiga cara. Boleh berbarengan Allahu Akbar, boleh mengangkat dulu baru Allahu Akbar, boleh Allahu Akbar dulu baru kita angkat. Semuanya sahih. Fa idza, maka apabila arada, beliau ingin ayyarka'a ruku', fa'ala, melakukan mithla dzalika, semisal itu. Wa idza rafa'a, dan apabila mengangkat minar ruku', dari ruku' yaitu i'tidal, fa'ala, melakukan mithla dzalika, semisal itu. Menunjukkan bahwa mengangkat tangan di dalam sholat tidak berubah, yaitu sejak awal mengangkatnya sampai pundak, atau sejak awal mengangkatnya setinggi telinga. Adapun hadis yang mengatakan takbiratul ihram setinggi telinga, adapun rukuk dan i'tidal setinggi pundak, tidak sahih. Ada hadisnya tapi tidak sahih. Jadi awal sampai akhir sama mengangkatnya itu. Wala yaf'aluhu, dan beliau tidak melakukan mengangkat tangan tadi, hina yarfa'u ra'sahu, ketika mengangkat kepalanya, minas sujudi, dari sujud. Jadi setelah sujud kemudian duduk, ini tidak mengangkat tangan, hanya takbir. Demikian juga dari i'tidal menuju sujud, ini tidak mengangkat tangan, ini hanya takbir saja. Maka kata-kata ini wala yaf'aluhu, tidak melakukannya, maksudnya tidak mengangkat tangan, ini juga sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sunnah itu dibagi oleh para ulama jadi dua: sunnah fi'liyah, sunnah tarkiyah. Sunnah fi'liyah, sunnah yang dilakukan Nabi. Sunnah tarkiyah, sunnah yang ditinggalkan Nabi. Maksudnya sesuatu ditinggalkan Nabi, nah itu disebut sunnah tarkiyah. Beliau pas memulai sholat mengangkat tangan, ini sunnah fi'liyah. Pas mau sujud tidak mengangkat tangan, berarti sunnah tarkiyah. Semuanya sunnah. Apa yang dilakukan Nabi sunnah, apa yang ditinggalkan Nabi juga sunnah. Karena itu kita tidak mengadakan acara maulid Nabi, karena acara maulid Nabi tarkiyah, ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah Nabi bermaulid? Tidak pernah. Hadis berikutnya, an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Yablughu bihi, dia sampai dengan hadis ini an-nabiyya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan la salata, tidak ada salat, liman, bagi orang yang lam yaqra, tidak membaca bi Fatihatil Kitabi, surat Al-Fatihah. Hadis ini menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah termasuk dari rukun-rukun sholat. Karena itu doa iftitah tidak dimasukkan oleh Ibnul Mulaqqin dalam kitab ini. Kalaupun ada nanti setelahnya. Padahal urutannya kan takbiratul ihram, kemudian iftitah, kemudian Fatihah. Tapi di sini setelah beliau membicarakan tentang takbiratul ihram, tiba-tiba beliau langsung membicarakan tentang Fatihah. Ini isyarat bahwasanya
doa iftitah itu hanya sunnah. Nah ternyata banyak orang belum tahu Pak kalau iftitah itu sunnah. Sehingga kemarin pengajian di Solo ada yang bertanya, bolehkah saya salat wajib tidak membaca doa iftitah? Pertanyaannya, salat wajib tidak baca doa iftitah. Berarti pemahaman dia, salat sunnah tidak membaca iftitah boleh, tapi salat wajib harus iftitah. Nah ini adalah pemahaman sebagian orang. Itu tidak benar. Doa iftitah hukumnya sunnah dalam semua salat. La salata, tidak ada salat, maksudnya tidak sah. Dari mana taunya bahwa la salata itu tidak sah? Hadis ada yang lain yang semisal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yaqra bi Fatihatil kitab, man shalla salatan, siapa yang salat apapun tidak membaca padanya Ummul Quran yaitu surat Fatihah, maka salat itu adalah kurang, tidak sempurna, artinya tidak sah." Maka Abu Hurairah ditanya, "Inni akuna ahyanan wara'al imam." Kadang-kadang saya itu berada di belakang imam alias sebagai makmum, baca tidak? Qala iqra biha fi nafsika, bacalah Fatihah pada dirimu. Pada dirimu maksudnya di mulut tanpa suara. Fi nafsika sebagian orang salah paham, dalam hati berarti cuma di batin, tidak. Karena di sini Nabi mengatakan iqra, bacalah, dan yang disebut membaca itu adalah perbuatan mulut. Membaca bukan perbuatan hati. Nah, maka mulutnya harus bergerak. Apakah harus ada suara yang keluar? Diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan namanya membaca harus keluar suara, tapi suara terdengar oleh kita saja, jangan terdengar oleh orang sebelah, akan mengganggu. Nah, sebagian lagi berpendapat membaca itu pokoknya mulutnya bergerak, mau bersuara mau tidak ada masalah. Dan pendapat yang kedua ini lebih ringan untuk kita lakukan, nggak harus mengeluarkan suara. Rasulullah mengatakan la salata, tidak ada salat. Dan dalam hadis tadi, man shalla salatan, siapa yang salat apapun salat. Maka kata-kata salatan ini menunjukkan bahwasanya semua salat hukumnya sama. Salat wajib, salat sunnah, salat gerhana, salat jenazah harus pakai Fatihah. Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama. Menyelisih mereka Imam Tabari. Kata Imam Tabari, salat jenazah tidak harus pakai Fatihah. Sehingga salat jenazah tanpa Fatihah sah menurut Imam Tabari. Tapi menurut jumhur tidak sah. Kenapa? Salat jenazah adalah salat. Meskipun tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya, tapi namanya salat. Sementara Rasulullah mengatakan man shalla sholatan, berarti semua salat. Di sini disebutkan tidak sah orang sholat tanpa membaca Fatihah. Fatihah ini mulainya dari mana? Menurut mazhab Maliki, mulainya dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Menurut mazhab Syafi'i, mulainya dari Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau panjenengan Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini tidak sah menurut siapa? Syafi'i. Tapi sah menurut Maliki. Saya kebetulan mengikuti mazhab Maliki dalam hal ini, Pak. Sehingga kalau saya terlambat masbuk, kemudian saya melihat wah ini imamnya sebentar lagi mau rukuk ini, maka saya langsung Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tidak pakai bismillah. Karena kalau pakai bismillah nanti imamnya rukuk saya belum selesai. Tapi panjenengan jangan tiru-tiru, Pak. Karena orang Indonesia rata-rata mazhabnya apa? Syafi'i. Kalau mau ngikuti mazhab Maliki boleh kalau tahu dalilnya. Enggak tahu dalilnya jangan ikut-ikut. Saya tahu dalilnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfaini." Aku sudah membagi Fatihah itu untukku dan untuk hambaku separuh-separuh, separuhnya untuk saya, separuhnya untuk hambaku. Yaqumul 'abd fayaqul, ketika hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab hamidani 'abdi.
Nah, di sini bismillah nggak disebut, Pak. Padahal ini menjelaskan as-salata. As-salata itu nama lain dari surat Fatihah. Kalau bismillah termasuk Fatihah, maka mestinya Nabi mengatakan yaqumul abdu fayaqulu bismillah. Enggak ada bismillah. Dan ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Nah, maka kalau panjenengan mengikuti mazhab Maliki, tahu dalilnya boleh. Enggak tahu dalilnya, ikut yang normal saja. Di Indonesia normalnya mazhab Syafi'i, pakai bismillah. Tapi itu saya lakukan kalau terpaksa aja, Pak. Kalau normal tetap bismillah. Kenapa? Meskipun mazhab Maliki mengatakan bismillah bukan Fatihah, tapi lebih utama mana? Baca bismillah atau tidak? Baca bismillah lebih utama. Karena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah baca bismillah. Kemudian hadis ini ada pengecualian. Likulli qa'idatin mustasnayat. Setiap kaidah memiliki pengecualian. Jadi ada orang-orang yang sholat tidak pakai Fatihah tapi sah. Pengecualiannya dua. Yang pertama, orang yang la yaqdir, tidak mampu baca Fatihah. Dia baru saja masuk Islam, diajari Fatihah enggak bisa. Nah, sudah baca terserah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah untuk dibaca dari Al-Qur'an maupun yang lain. Yang kedua, makmum yang masbuq, yang terlambat dan dia masih mendapati rukuk bersama imam. Masuk ke masjid, Allahu Akbar, imamnya rukuk, maka dia ikut rukuk bersama imam. Tidak baca Fatihah tentu saja, maka ini dimaafkan. Adapun dalilnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa nahnu sujudun." Apabila kalian itu datang ke masjid sementara kami ini dalam kondisi sudah sujud, maka silahkan ikut sujud, tapi jangan dihitung rakaat tadi. Waman adraka rak'ah, siapa yang mendapati ruku faqad adraka shalah, berarti mendapati salat tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Tapi saya jujur ini juga masalah khilafiyah. Menurut jumhur, mayoritas para ulama, siapa yang bisa ruku bersama imam berarti salatnya tidak terlambat. Ini pendapat jumhur. Sebagian kecil ulama berpendapat tidak baca Fatihah berarti terlambat. Nah, terpakai yang mana terserah panjenengan. Maka ini dua pengecualian untuk la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ini yang dapat kita pelajari. Benarnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salahnya kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Monggo, Pak.